Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah, yakni perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Terakhir telah kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat berkumpul oleh kaum muslimin. Beliau menunjuk rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam Al-Makhzumi yang terpencil untuk dijadikan tempat berkumpul bagi kaum muslimin. Telah kita jelaskan apa latar belakangnya, diantaranya bahwa Al-Arqam ini belum ketahuan keislamannya. Kemudian beliau juga masih sangat muda sehingga tidak menjadi perhatian banyak orang, dan kemudian letak rumahnya itu terpencil. Dan beliau juga berasal dari Bani Makhzum, di mana Bani Makhzum ini ketika itu dikesankan atau terkesan di tengah-tengah masyarakat tidak akan mungkin Bani Makhzum bekerja sama dengan Bani Hashim, ini keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bani Makhzum adalah bani yang kabilah yang disegani di tengah-tengah Quraisy, sehingga orang-orang tidak berani untuk mengganggu Al-Arqam bin Abil Arqam yang berasal dari Bani Makhzum. Maka tempat inilah yang dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik ya para sahabat beliau, mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, demikian juga melaksanakan sholat bersama mereka, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk berdakwah secara terang-terangan, atau yang kita kenal sebagai dakwah jahriyah. Jadi asal perintah Nabi alaihi salatu wasalam, atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk berdakwah terang-terangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, di mana Allah memerintahkan wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Jadi tetap walaupun dakwahnya ini adalah dakwah secara terang-terangan, Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada keluarga beliau yang terdekat terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga itu hendaknya menjadi prioritas kita dalam berdakwah. Ya, jadi jangan kemudian berdakwah jauh-jauh ke sana kemari, tapi keluarga yang ada di dekat kita, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, hubungan rahim dengan kita, kita tinggalkan. Ini suatu hal yang keliru. Ya, justru orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita itu adalah karib kerabat kita. Ya, jadi kalau misalnya bapak dan ibu di sini ingin berdakwah, maka yang prioritas itu harus siapa? Keluarga kita, anggota keluarga kita yang terdekat. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada keluarganya yang terdekat, beliau kumpulkan paman-paman beliau, karena ini adalah keluarga terdekat beliau. Adapun anak istri beliau sudah masuk Islam, maka beliau kumpulkan. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa beliau mengundang paman-pamannya untuk makan. Ya, jadi acara makan-makan ini memang efektif juga untuk berdakwah ya. Kalau kajian ada acara plusnya, itu lebih menarik. Ya, banyak yang datang. Ya, kajian subuh pagi disediakan sarapan. Nah, itu biasanya banyak yang datang. Ya. Nah, dulu Nabi SAW juga seperti itu. Beliau mengajak paman-pamannya itu makan. Ya.
menyembelih kambing, kemudian mengajak paman-pamannya makan. Nah, ketika itu yang membantu beliau adalah Ali bin Abi Thalib, karena memang Ali ini tinggal bersama beliau. Maka paman-paman beliau diundang. Nah, sebelum Nabi SAW berbicara mengajak mereka untuk masuk Islam, Abu Lahab, salah seorang dari paman beliau, Abu Lahab ini paman beliau ya, saudara laki-laki dari Abdullah, ayah beliau. Abu Lahab mengetahui apa yang menjadi keinginan Rasulullah SAW, sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Lahab sebelum Rasulullah SAW bicara, dia sudah bicara terlebih dahulu, memalingkan perhatian manusia ya dari apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak menyerah, beliau undang lagi paman-pamannya. Di kali yang kedua terulang lagi hal yang sama. Abu Lahab mendominasi pembicaraan sehingga Rasulullah SAW tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi dakwah beliau. Namun pada kali yang ketiga ya, Nabi SAW menyampaikan dakwah, berhasil menyampaikan dakwah. Beliau mendahului Abu Lahab dalam berbicara ya. Ketika itu beliau kemudian berkhutbah, berceramah di hadapan paman-paman beliau ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, beliau mengatakan, alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih. Ini kita akan ambil pelajaran dari pidato beliau ini, atau dari khutbah beliau di hadapan paman-pamannya ini. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, aku memujinya. Wa asta'inuhu wa uminu bihi ya, aku meminta pertolongan darinya dan aku beriman kepadanya. Wa atawakkalu alaih, dan aku bertawakal, berserah diri hanya kepadanya. Lalu beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Suatu kalimat yang sangat asing di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat yang sangat asing di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah ya. Aja'ala alihatan ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi mengajak orang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, apa respon orang-orang Quraisy? Apakah dia ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu sesembahan saja? Ini kalimat yang asing sekali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innar ra'ida la yakdzibu ahlah. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan mungkin ya berbohong kepada keluarganya. Wallahi lau kadzabtun nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalau aku berdusta kepada manusia seluruhnya, tapi kepada kalian nggak mungkin aku berdusta. Kalian adalah paman-pamanku, kalian adalah karib kerabatku. Dan Rasulullah SAW tidak berdusta ya, tidak pernah berdusta. Apa yang beliau sampaikan ini perumpamaan. Kalaupun, demi Allah kata beliau, kalaupun aku berdusta kepada manusia, tapi kepada kalian aku tidak akan tega untuk berdusta. Kalian paman-pamanku ya. Walau gharartun nas ma gharartukum. Kalau aku menipu manusia, ingat Nabi juga bukan penipu ya, ini perumpamaan. Kalaupun saya tega menipu manusia, saya tidak akan tega menipu kalian, wahai paman-pamanku. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni la rasulullahi ilaikum khasatan wa ila nasi kafatan. Demi Allah ya, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum ya. Nah, ini beliau menegaskan posisi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kemudian beliau mengingatkan, ini juga penting sebagai guidance kita, sebagai panduan kita dalam berdakwah. Apa yang perlu kita ingatkan kepada umat? Kata Nabi SAW, wallahi la tamutunna kama tanamun. Beliau ingatkan tentang kematian. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur ya, karena tidur itu juga separuh dari kematian.
Kemudian apa? Beliau ingatkan tentang hari kebangkitan. Begitu kita meninggal dunia, apakah selesai permasalahan? Jawabannya tidak, masih ada. Ya, hari kebangkitan, hari di mana kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan dulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Bagaimana mungkin, kata mereka, orang yang sudah mati dalam kubur kemudian bangkit lagi? Makanya kalau Bapak dan Ibu baca surat-surat dalam juz Amma, ya, itu banyak berbicara tentang hari kebangkitan, ya, tentang hari kebangkitan. Karena memang hari kebangkitan ini mereka ingkari. Kemudian Nabi mengatakan, la tub'atsunna kama tastayqizun. Kemudian kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Kemudian wala tuhasabunna bima ta'malun wala tujzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'an. Kemudian sungguh kalian akan dihisab, ya, dengan apa yang kalian amalkan, ya. Kemudian kalian dibalas, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Wa innaha lal jannatu abadan wan naru abadan. Setelahnya adalah kekekalan abadi di dalam surga atau kekekalan abadi di dalam neraka. Wa antum, dan kalian wahai paman-pamanku, la awwalu man unzir, adalah orang-orang yang pertama ku beri peringatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah pidato Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan paman-paman beliau. Nah, kita bisa lihat apa saja poin-poin, kita akan kupas apa saja poin-poin penting dari pidato beliau di hadapan paman beliau. Kita lihat, beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Beliau memulai dengan apa? Menyatakan atau menampakkan pernyataan, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini adalah inti dari dakwahnya para rasul. Semua rasul itu walaupun berbeda-beda syariatnya Bapak dan Ibu, inti ajarannya adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum itu seorang rasul. An i'budullah, mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kupas, ya. Kita akan buktikan bahwa misi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, apa yang beliau sampaikan kepada manusia, ini merupakan pengulangan dari ajaran rasul-rasul terdahulu, sama persis. Nanti kita akan tunjukkan. Ini yang pertama, bahwa ajaran yang beliau bawa ini, beliau tegaskan di awal-awal, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, ini langsung menohok apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy, bahwa ada sesembahan selain Allah, ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Langsung disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penentangan terhadap apa yang mereka yakini. Kemudian yang kedua adalah ajakan untuk mengimani beliau. Beliau mengatakan, ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, inni la rasulullahi ilaikum khassatan wa ila nasi kafah. Aku ini adalah utusan Allah, ya, aku adalah utusan Allah, aku yang akan membimbing kalian. Kalau kalian ingin selamat, ikuti aku, karena aku telah diberikan wahyu oleh Allah, akulah yang tahu jalan, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beliau menegaskan kepada paman beliau bahwa beliau punya otoritas untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah keimanan pada hari kebangkitan. Kalau kematian, semua orang juga sudah tahu bahwa tidak ada yang akan kekal abadi di dunia ini, semuanya pasti akan menemui kematian. Cuma permasalahannya tadi itu, orang-orang Quraisy tidak meyakini adanya hari kebangkitan.
Makanya diingatkan oleh Nabi SAW, kalian akan mati seperti orang tidur, tapi nanti kalian akan bangkit seperti orang bangun dari tidurnya. Kemudian apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ya, setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Ya, semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ya, yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah kata para ulama itu semut yang sangat kecil. Ya, kalau orang zaman sekarang menerjemahkannya dengan atom, tapi ini kurang tepat. Kata Syekh Shalih Utsaimin, kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan apa yang baru dikenal di masa-masa sekarang. Zaman Nabi belum dikenal yang namanya atom, sehingga dzarrah ya apa yang dipahami oleh mereka di masa itu. Dzarrah itu ya semut yang sangat kecil, ya. Jadi orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil mereka menggunakan ibarat dzarrah, ya. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya atau akan melihat apa balasan yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kejelekan pun walaupun itu hanya sebesar dzarrah, dia akan melihat balasan terhadap kejelekannya tersebut. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa innaha lal jannatu abadan wan naru abadan. Dan sesungguhnya yang ada nanti setelah itu adalah surga yang abadi atau neraka yang abadi. Nah, ini akhir perjalanan kita itu nanti di sana, surga atau neraka. Nah, kalau 4 poin ini kita camkan betul ya dalam menjalani kehidupan kita, dalam kita beragama, insya Allah kita selamat. Pertama, jaga tauhid kita, kemudian ikuti tuntunan Nabi SAW, senantiasa yakin bahwa kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita, kemudian kita menyadari nanti perjalanan hidup kita akan berakhir kepada 2 tempat, ya, surga atau neraka. Coba Bapak dan Ibu renungkan 4 perkara ini, ya. Jangan syirik, ya. Kemudian ikuti Nabi SAW, ingat selalu kita akan dibangkitkan, dan sadari bahwa perjalanan kita akan berujung pada 2 negeri, surga atau neraka. Insya Allah akan selamat kita, ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada paman-paman beliau. Nah, para ulama menjelaskan ya bahwa paman Nabi SAW ketika beliau menyampaikan ini tidak ada yang menerima kemudian masuk Islam, nggak ada. Semuanya tetap dalam kekufurannya. Hanya saja Abu Thalib, ya, kalau Abu Lahab jelas dia menunjukkan permusuhan kepada Nabi SAW. Ya, adapun Abu Thalib dia tidak masuk Islam. Ya, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi dia nggak masuk Islam. Dan dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa selama-lamanya dia akan membela keponakannya ini, Abu Thalib. Ya, sebenarnya ada pelajaran di sini. Allah ingin menunjukkan sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan masuk surga. Ya, jadi sebagian orang, ada orang-orang Islam liberal, mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu ada sosok suster namanya Bunda Teresa di Kalkuta, India. Kan itu orang baik banget. Masa, kata dia, orang sebaik ini ya masuk neraka, kata dia. Nah, kita sebagai kaum muslimin percaya kebaikan itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Perlu iman. Nggak boleh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengikuti Nabi SAW. Jadi nggak cukup dengan berbuat baik. Abu Thalib apa kurangnya? Ya, berbuat baiknya luar biasa, membela Nabi SAW. Akan tetapi ya tidak masuk surga, bahkan dia disiksa dengan siksaan yang paling ringan, katanya, yang ketika kaki, kata Nabi SAW, kaki itu menginjak neraka, maka ubun-ubunnya mendidih. Nah, kaum muslimin harus punya akidah yang kuat, jangan sampai terombang-ambing dengan kerancuan atau syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Islam liberal. Masa sih orang baik kayak gitu masuk neraka? Kata bilang ada yang lebih baik lagi.
tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada keimanan, tidak ada tauhid pada dirinya. Ya. Adapun sebagian paman yang lain, ada yang dia tidak menerima langsung apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi setelah berjalannya waktu, di antara mereka ada yang masuk Islam. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam tafsir Juz Amma menyebutkan paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup ketika itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima dakwah beliau, masuk Islam dan ikut berjuang demi Islam bersama Rasulullah SAW. Dan ini ada 2 orang. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti kita akan kisahkan bagaimana perjalanan dia bisa masuk Islam. Kemudian yang kedua, ada yang tahu siapa yang kedua? Siapa yang kedua paman Nabi yang juga masuk Islam pada akhirnya? Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini 2 orang yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah orang yang menentang, bahkan berada di barisan terdepan menentang dakwah Nabi SAW. Dia adalah Abu Lahab. Kemudian yang terakhir, ya, yang dia tidak menerima dakwah tapi tetap membela Nabi, beliau adalah Abu Thalib. Ini adalah 3 kelompok paman Nabi SAW dalam mensikapi dakwah beliau. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain berdakwah secara terang-terangan di hadapan paman-paman beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Beliau mencari tempat di mana orang-orang Quraisy bisa mendengar seruannya. Beliau naik ke atas bukit. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau naik ke Bukit Sofa, memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul, kemudian menyampaikan dakwah kepada mereka. Ada 2 riwayat, ya. Yang pertama adalah riwayatnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan." Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dan berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy, fajtama'u fa amma wa khas. Maka mereka pun berkumpul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraan dengan memanggil yang lebih umum kemudian yang lebih khusus. Jadi beliau memanggil qabilah itu, kan qabilah itu suku. Beliau memanggil dari yang luasnya kemudian yang semakin spesifik. Seperti beliau, nanti kita akan lihat di sini ya, dari Bani yang paling besar sampai kepada person-person, sampai kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, wahai qabilahnya Ka'ab bin Lu'ay, ini leluhur beliau, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari azab api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, makin mengkerucut. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, wahai keluarganya Abdu Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, wahai keluarganya Abdul Manaf. Ini kakek buyut beliau, ya, atau kakek beliau Hashim, ya. Ini kakek-kakeknya beliau, kakek-kakek buyutnya beliau. Wahai keluarganya Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai keluarganya Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya, Nabi SAW dari Bani Hashim. Hashim itu adalah kakek buyut beliau, ya. Kakek beliau itu Abdul Muttalib, ya, bapak beliau Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, kakek buyutnya Hashim. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarganya Abdul Muttalib. Nah, ini kakek beliau, ya. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar. Lalu beliau mengkhususkan kepada putri beliau, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka, ya.
fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sauballiluha ya sauballiha bi balaliha ya atau saabulluha bi balaliha. Aku tidaklah menguasai atau aku tidaklah bisa memberikan perlindungan kepada kalian dari siksa Allah. Kalau kalian tidak menerima seruan ini, maka posisiku sebagai karib kerabat kalian ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, beliau nggak bisa menyelamatkan Abu Lahab, bahkan Abu Thalib nggak bisa beliau selamatkan. Ya, kecuali kita memiliki hubungan kekerabatan, ya maka aku akan tetap membasahi hubungan kekerabatan tersebut. Artinya aku akan tetap menjaga hubungan kekerabatan tersebut. Tapi lebih daripada itu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian tidak mau menerima seruan dakwah ini, maka kedekatan kalian denganku ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Selain dengan riwayatnya Abu Hurairah diceritakan juga oleh Abdullah bin Abbas, ya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, maka kemudian beliau mulai menyeru kepada manusia, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, libutuni Quraisy. Beliau memanggil, wahai keluarganya Fihr, maka wahai keluarganya Adi. Ya, keluarganya Adi ini keluarganya Umar bin Khattab, ya, Al-Adawi, ya. Beliau sama Umar bin Khattab ini masih memiliki hubungan kekerabatan, tapi kalau beliau itu Bani Hashim, kalau siapa? Umar itu Bani Adi Al-Adawi. Libutuni Quraisy, beliau sebutkan satu persatu suku-suku Quraisy, ya, keluarga-keluarga yang ada dalam suku Quraisy. Hatta ijtama'u, sampai mereka semua berkumpul. Jadi riwayat saling melengkapi, ya. Faja'ala rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Sampai ketika itu ada orang yang tidak bisa untuk memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengirim utusan. Tidak semua orang bisa ikut ketika itu. Maka mereka mengirim utusan, coba kalian lihat, kalian dengar apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ya. Faja'a Abu Lahab, ya, wa Quraisy, kemudian datanglah Abu Lahab dan Quraisy. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan mereka, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqai. Wahai kaumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang lembah ini ada sekelompok pasukan yang berkuda ingin menyerang kalian, akuntum musaddiqi, bukankah kalian akan membenarkanku? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang jujur. Apapun yang beliau sampaikan, ya, sebelum beliau diangkat jadi nabi tentunya, maka mereka akan membenarkannya. Ya, sebelum beliau mengajak manusia kepada tauhid, mereka akan membenarkannya. Ya, kita sudah sebutkan bagaimana pamornya Nabi SAW di tengah orang-orang Quraisy ketika mereka akan saling bunuh, ya, dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Siapa yang memberikan solusi? Rasulullah. Ya, beliau dipandang orang yang terpandang dan dikenal dengan kejujurannya. Maka beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau aku kabarkan di balik lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, ya, bukankah kalian akan membenarkanku? Qalu na'am. Maka mereka mengatakan, tentu wahai Muhammad, ya, tentu. Ma jarabna 'alaika illa sidqa, tidaklah ada yang kami dapati dari dirimu melainkan kejujuran. Lihat pentingnya kejujuran, ya. Kalau seorang dai dikenal dengan kejujurannya, ya, maka orang akan dengan mudah menerima dakwahnya. Tapi kalau suka ngapusi, suka bohong, suka nipu, ya, nek bahasa Jawa ini apa? Ramarem. Ucapannya itu nggak marem gitu. Biasa bohong kok, ngajak orang sholat, ya kan. Tapi kalau jujur, baik,
ya, nggak punya alasan mereka kecuali kesombongan, ya, keengganan. Maka na'am ma jarabna 'alaika illa sidqa, mereka mengatakan kami tidak pernah mendapati dari dirimu melainkan hanya kejujuran. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, maka aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, kalau kalian tidak mengikutiku maka akan ada azab yang sangat pedih. Beliau menegaskan posisi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab tadi, ya, yang sudah datang jauh-jauh, beliau mengatakan faqala Abu Lahab tabban lak, celaka engkau wahai Muhammad, sairul yaum, ya, sepanjang hari engkau celaka. Ali hadza jama'tana, apakah hanya untuk mendengar ocehanmu ini engkau mengumpulkan kami? Ya, lihat ya, ternyata musuh besarnya itu adalah pamannya sendiri, ya. Tabban lak, katanya, celaka engkau wahai Muhammad, ya, sairul yaum, sepanjang hari. Ya, apakah hanya karena omongan seperti ini kita harus datang jauh-jauh untuk mendengarkan? Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, rangkaian ayat yang sering kita baca dalam salat kita karena pendek, ya. Yani Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna, atau sampai di sini dulu, ya. Celakalah Abu Lahab, ya. Adapun ma aghna anhu maluhu wa makasab, ini nanti ada ceritanya, ya. Karena dia mengatakan tabban lak kepada Rasulullah, celaka engkau wahai Muhammad, tidak dibalas sama Allah, tabbat yada abi lahab, yang celaka itu kamu Abu Lahab, ya. Maka Abu Lahab dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabbat yada abi lahab, maksud dari firman Allah tabbat yada abi lahab artinya dia akan merugi, ya. Dan ini merupakan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab ini kan ada dalam Al-Qur'an, nggak dihapuskan ayatnya kan. Ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Allah mengkhabarkan bahwa Abu Lahab ini celaka. Ternyata benar, sampai akhir hayatnya dia nggak menerima dakwah. Kalau dia menerima dakwah kan berarti kan keliru, ya, tabat siada Abi Lahabnya itu keliru. Tapi enggak, benar apa yang Allah sampaikan bahwa Abu Lahab ini sampai akhir hayatnya nggak beriman, ya. Nah kemudian ketika itu, karena Nabi SAW mengatakan ini nadhirun, ya, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, ya, baina yadai adzabun alim, ya, di hadapanku ada adab yang pedih. Kalau kalian tidak mau mengikutiku ada adab yang pedih. Maka kemudian Abu Lahab muncul kesombongannya. Nah ini dia, muncul ayat yang selanjutnya ini, sebab turun ayat yang selanjutnya. Dzukira an Ibnu Mas'udin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman qala Abu Lahab idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adab bimali wa waladi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada iman, maka Abu Lahab dengan sombongnya mengatakan, sesungguhnya kalau apa yang disampaikan oleh keponakanku itu benar, ya, fa ini aftadi bi nafsi yaumal qiyamah minal adab, maka aku akan bebaskan diriku hari kiamat, pada hari kiamat nanti dari adab bimali wa waladi, dengan harta dan anak-anakku. Jadi yang ada di benak Abu Lahab, adab Allah itu seperti adab manusia, ya, seperti orang ketangkap polisi kemudian bisa membayar jaminan, atau ada orang yang bisa memberikan jaminan, ya, walaupun nggak mesti juga, ya, ada yang mau ngasih jaminannya tetap aja nggak dibebaskan, ya. Al-muhim dia menginginkan bahwa adab Allah itu nanti satu hal yang gampang. Saya punya anak banyak, saya punya harta banyak, kalau yang disampaikan oleh keponakan saya itu benar, kata Abu Lahab, nanti saya akan tebus diriku. Kalau memang nanti saya harus diadab, nanti ada anak-anak, saya juga punya harta untuk menebus siksaan tersebut.
turun firman Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan berfaedah kepadanya apa yang dia usahakan dari harta dan anak keturunannya. Ya. Nah, ini kita kalau belajar tafsir itu enaknya seperti ini. Setiap kali membaca, wah ingat, tabat yada abi lahabi wa tab, apa hikmahnya, apa faedahnya. Ya, jadi kita muncul kekhusyuan ketika imam baca tabat yada abi lahab, wah tahu ini peringatan bahwa harta dan anak-anak itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita di akhirat nanti. Ya, artinya kalau kita berada dalam kekufuran ya. Tapi kalau misalnya kita punya anak yang soleh, anak soleh itu mendoakan kita, ya bermanfaat. Ya, demikian juga harta juga, kalau kita setelah kita meninggal dunia ada harta yang kita sodakohkan jadi sodakoh jariah, itu juga bermanfaat. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita berada dalam kekufuran, ya, harta dan anak-anak kita tidak akan bermanfaat. Saya selanaran dzatal lahab, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Lahab akan disiksa dengan siksaan yang demikian dahsyat. Ya. Nah, kemudian kan di akhir ayatnya itu kan kisahnya bergulir pada istri, ya kan? Setelah celaan itu kepada sang suami Abu Lahab, Allah mengatakan wa mra'atuhu apa? Hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya. Dan istrinya si pembawa kayu bakar, fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini bercerita tentang istrinya Abu Lahab. Jadi pasangan ini adalah pasangan yang ideal dalam kekufuran. Suami istri saling bahu-membahu dalam kekufuran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan serangkaian ayat yang mencela suaminya, maka istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ya, ini marah sekali. Dia ingin membalas, ya, celaan kepada suaminya tersebut, ya, dia ingin balas Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan? Di sini dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Para ulama menjelaskan ada beberapa tafsiran tentang pembawa kayu bakar. Yang pertama, makna pembawa kayu bakar di sini adalah seorang tukang adu domba. Ya, bukan artinya dia punya domba kemudian diadu. Tukang adu domba manusia. Ya, kayu bakar di sini perlambang orang yang membuat permusuhan. Ya, membuat permusuhan di tengah-tengah manusia. Maka Ummu Jamil ini punya kebiasaan itu, membuat adu domba di tengah-tengah manusia. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan pembalasan dia tadi. Hammalatul hatab, dia adalah pembawa kayu bakar. Artinya apa? Kayu bakar di kehidupan masa Rasulullah SAW sampai sekarang juga, ya, di Timur Tengah, ya, yang namanya kayu bakar itu adalah ranting-ranting kecil yang berduri. Jadi jangan dibayangkan, ya, di Mekah itu seperti di Sleman. Banyak pohon-pohon besar, ya, kayu-kayunya juga besar, daerah gurun. Jadi kayu bakar itu ya mungkin seperti tanaman bonsai mungkin, ya. Jadi udah kering, akan berduri tajam. Nah, kerjanya si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, dia itu meletakkan ranting-ranting yang berduri tajam ini di sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Tujuannya agar apa? Untuk melukai Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Kemudian tafsiran yang ketiga kata para ulama, makna hammalatul hatab, ya, wa mra'atu hammalatul hatab, artinya dia si pembawa kayu bakar, wanita pembawa kayu bakar. Artinya Abu Lahab tadi itu kan apa siksanya? Saya selanaron dzatal lahab, dia dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Nah, istrinya ini diibaratkan membawa kayu bakar, kemudian menambahkan kayu bakar kepada api yang membakar suaminya. Karena dia melakukan kekufuran bersama-sama suaminya, justru ini menyebabkan semakin berlipat gandanya siksaan yang diterima oleh sang suami. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang suami itu punya kewajiban membimbing istri. Kalau istri itu melakukan kemaksiatan, kita biarkan,
Nah, kita nanti kena tambahan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat At-Tahrim, ya ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ditujukan kepada kepala keluarga. Kalau panjenengan tidak membimbing istri, ya, tidak mencegah agar istri diadab oleh Allah, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada bonus, ya, tambahan karena tidak melaksanakan tanggung jawab. Sebagaimana Abu Lahab, istrinya dia biarkan membantu dia sudah kufur, istrinya dia biarkan lagi. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil akan menambah berat siksaan Abu Lahab. Fi jidiha hablum mim masad, ya, di lehernya ada tali dari sabut, artinya sabut itu kemudian terbakar. Jadi Ummu Jamil itu nanti di akhirat disiksa dengan sebuah kalung yang terbakar di lehernya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, kenapa ya dia dihukum seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siksaan yang akan dihadapi oleh seseorang ini sesuai dengan perbuatan dia di dunia. Ummu Jamil ini dikenal memiliki sebuah kalung, ya, kalung ini rela untuk dia jual, kemudian uangnya dipakai untuk menghalang-halangi dakwah, untuk tolong menolong bersama gembong-gembong kekufuran, ya, karena dia rela mengorbankan kalungnya tadi, Allah balas dengan kalung yang baru, ya, tapi dari api neraka. Nah, inilah akibat dari tolong menolong dalam memusuhi dakwah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan hukuman yang berat di neraka. Nah, kemudian Abu Lahab, ya, ketika turun ayat tadi sakit hati sekali dia, ya, spesial, ayat spesial, maka dia pun memerintahkan dua orang putranya untuk menceraikan putri Rasulullah. Jadi putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini menikah dengan dua orang putranya Abu Lahab. Ruqayyah itu menikah dengan Utbah, adapun Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Maka Abu Lahab nggak senang adanya ayat tadi, langsung dia suruh anak-anaknya untuk menceraikan putri-putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceraikanlah Ruqayyah, lalu diceraikanlah Ummu Kulthum. Yang kemudian, ya, Ruqayyah pun dinikahi oleh sahabat yang mulia, yaitu siapa? Utsman ibn Affan. Nanti ketika setelah hijrah ke kota Madinah, Ruqayyah jatuh sakit. Ini yang menyebabkan Utsman tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga putri beliau Ruqayyah yang sakit parah. Tapi beliau tetap dapat jatah rampasan perang Badar. Kenapa? Karena ketidaksertaannya beliau dalam perang itu perintahnya Rasulullah. Jadi tetap dapat, tetap dianggap ikut perang. Ya. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikah dengan adiknya Ruqayyah, yaitu siapa? Ummu Kulthum. Oleh karena itulah Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzunurain, si pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua orang putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal, baru beliau menikah dengan Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum meninggal, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Utsman, kalau aku masih punya putri, maka aku akan nikahkan lagi dengan dirimu. Tapi Fatimah sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib sehingga beliau tidak punya lagi putri, makanya Utsman pun, ya, tidak menikah lagi dengan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah mulai mau adzan ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana usaha orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak tinggal diam. Kenapa? Karena kan Makkah itu adalah tempat berkumpulnya manusia, terutama di musim-musim haji, ya. Dan mereka juga punya pasar yang dikunjungi oleh orang dari berbagai negeri. Mereka sangat khawatir kalau kita tidak membuat buruk citra yang Muhammad, maka dia akan mendapatkan pengikut dari luar kota Makkah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. 2 menit lagi ya sebenarnya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.